Shalom anak muda, apa kabar pada malam hari ini? Kita harap semua baik-baik saja dan kalian luar biasa. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami ucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa pada malam hari ini, di mana kami akan memulai ibadah kami ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayan, Engkau berkati pembicara juga ya Bapa, agar ibadah kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita ada pada malam hari ini. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Bela penyembahan ini hanya untuk Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku
agungkan nama Tuhan yang ajaib. Allah kami yang baik, Allah kami yang baik. Oh haleluya, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom teman-teman youth dimanapun berada, senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah online ini. Yuk teman-teman yang belum saling menyapa, leave comment di chatnya, bilang halo, mungkin ada satu nama di atasnya atau dua nama di atasnya yang kalian belum sapa atau kalian gak kenal, bahkan katakan halo, happy Sunday, senang banget bisa ketemu. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini, kamu boleh bilang saya baru. Maka nanti ada teman-teman kita, terutama tim pastoral yang akan menyapa kalian. Apa kabar nih? Gak kerasa ya, udah begitu lama kita ibadah online. Tapi jangan biarkan ibadah online ini malah memadamkan kerohanian kita. Justru kita harus berpikir bahwa ketika kita melakukan ibadah online, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk selalu ikutan terlibat. Bukan hanya sekedar pasif dan bilang udahlah gak usah ke gereja, bahkan cuman ya ikut sekedar dengar-dengar renungan di tengah minggu, tapi udahlah hari minggunya kita main-main aja. Jangan seperti itu ya teman-teman. Yuk kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kita radikal buat Tuhan, kita mau belajar untuk mengorbankan waktu kita. Sebetulnya bukan mengorbankan sih, karena kan waktu itu berasal dari Tuhan. Kita mau mendedikasikan waktu kita, cuman sejam lah setidaknya di hari Minggu kita duduk fokus, dengar, buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian. Dan hari ini ada tema yang luar biasa sekali yang akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Tema hari ini adalah Tuhan tidak pernah salah. Ketika saya merenungkan firman ini, saya sendiri pun merasa terberkati secara luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga akan berbicara kepada teman-teman dimanapun kalian berada, karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Namun sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk menundukkan kepala dan kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh beribadah online lagi. Kami percaya Tuhan di waktu-waktu ini Engkau sedang mengajarkan kami sesuatu. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap antusias, tetap terlibat, tetap mau untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendedikasikan waktu kami Tuhan, fokus bagi Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Kau akan berbicara kepada kami secara kuat, ada revelation yang baru yang Kau mau katakan dalam kehidupan kami, sehingga lewat kehidupan kami bisa memberitakan tentang Engkau lebih banyak lagi. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh ketik di chat, I am ready for the word. Saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita berbicara soal Tuhan tidak pernah salah, kita semua tahu kan, dan kita pasti udah pernah diajarin bahwa Tuhan itu sempurna. Dia punya rencana, Dia tahu apa yang terbaik. Dan seringkali ini membuat kita tuh enggan untuk bertanya. Saat kita menghadapi masalah, kita cuman mengambil kesimpulan, pokoknya Tuhan gak pernah salah lah. Pokoknya Tuhan punya rencana lah. Tapi tanpa kita bisa memahami di dalam hati kita, tanpa kita bisa menerima lewat hati kita jadi orang-orang yang hanya mengikuti Tuhan dengan iman yang buta. Karena itu seringkali anak-anak muda kehilangan imannya, terutama teman-teman yang mulai masuk ke kuliah atau yang mulai masuk ke kerja. Biasanya anak-anak yang sekolah kuliah di universitas Kristen biasa masih mendapatkan siraman rohani lah. Jadi
cara pandangnya pun mirip ketika dia bergaul dengan orang-orang di sekitarnya yang biasanya masih Kristen. Cara berpikirnya pun mirip karena sudah dari sekian lama dari kecil diajarin Tuhan Yesus itu baik, Allah itu selalu benar, Allah itu gak pernah salah dan lain-lainnya. Tapi ketika kita pindah ke kuliah yang bukan mayoritas orang Kristen atau kita pindah ke tempat kerja yang mayoritas bukan orang Kristen, kita menemukan sebuah pemikiran yang berbeda. Banyak orang-orang yang mungkin bertanya, mana mungkin sih Tuhan gak pernah salah? Kamu lihat deh sekarang, Tuhan membiarkan begitu banyak orang meninggal. Masa sih Tuhan gak pernah salah? Bahkan ada orang yang bahkan bilang, masa sih Tuhan ada? Kalau Tuhan ada dia pasti udah mengusir dong penyakit ini. Kenapa kita harus lockdown sekian lama? Kenapa kita harus ada PSBB? Kalau Tuhan memang sanggup, kalau memang Tuhan memang berkuasa, pasti dia sudah melakukan sesuatu. Dan ketika kita melihat di dalam kehidupan kita mulai melihat, mungkin ekonomi keluarga kita goyang. Mungkin kesehatan orang tua kita, adik kita, teman-teman yang kita kenal mulai terganggu. Mungkin kita juga mendengar ada om, tante, orang ini, pendeta anu bahkan meninggal karena penyakit corona. Dan kita mulai bertanya-tanya, kok bisa sih Tuhan? Kok demikian ya Tuhan? Seringkali ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita mengerti, seringkali banyak anak muda yang kehilangan imannya kepada Tuhan. Dan tentunya kita tidak mau jadi orang-orang yang demikian. Kita mau setiap anak-anak yang terlibat di Bethel Youth merupakan anak-anak muda yang luar biasa, yang sudah ditempa sedemikian rupa, yang mengerti, yang bisa bertahan di dalam kesulitan. Dan ini tidak mudah, karena ketika kita bertambah dewasa, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Dan saya ingin Bethel Youth menjadi wadah di mana semua orang bisa bertanya apapun tanpa takut dijudge, tanpa takut salah. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebetulnya akan menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih luar biasa. Di dalam kehidupan saya pribadi pun, saya bertanya kepada Tuhan akan hal-hal yang saya tidak mengerti. Tuhan, kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan mengizinkan orang ini dipanggil dengan cepat? Tuhan, kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa ada orang yang tidak takut akan Tuhan, kok hidupnya diberkati secara luar biasa kalau kita lihat? Tuhan, kenapa ya ada orang baik, ada orang yang berkenan kepadamu, pelayanan, kok tapi keluarganya sepertinya tidak bisa bangkit dari situasi ekonomi yang terpuruk. Kenapa ya Tuhan? Saya punya pertanyaan-pertanyaan demikian. Dan saya yakin teman-teman juga pernah bertanya pertanyaan demikian. Dan saya benar-benar mendapatkan kekuatan dari sebuah buku dan khotbah yang dibawakan oleh Craig Groeschel yang berjudul Hope in the Dark, Harapan di Tengah Kegelapan. Dan dari buku itu juga khotbah itu saya akan menyampaikan poin-poin yang saya dapatkan. Sehingga itu bukan hanya menjadi kekuatan buat diri kita, tetapi juga menjadi kekuatan buat teman-teman. Saya belajar bahwa kehidupan kekristenan biasanya dimulai dengan pertemuan atau encounter dengan Tuhan. Biasanya orang bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan perbuatan yang Tuhan lakukan, entah itu mujizat, entah itu pertolongan Tuhan yang membuat dia mendapatkan kasih cinta mula-mula, penasaran untuk kenal lagi, kok Tuhan tuh seperti apa ya? Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, pengenalan kita akan Tuhan biasanya terlihat seperti ini. Di dalam poin A, kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, kita merasakan ada kekosongan dalam hati kita. Kita melihat segala sesuatu yang kita lakukan berantakan. Dan akhirnya kita menemukan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita mulai merasakan kasih mula-mula itu. Biasanya orang mengenal Tuhan karena dia melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Orang yang mungkin punya permasalahan, dia doa sama Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin di saat yang bersamaan juga teman-teman youth berdoa, Tuhan saya pengen punya calon suami, calon istri yang menyenangkan Engkau, yang bisa
sepadan dengan saya. Dan Tuhan akhirnya jawab juga. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mulai berdoa, Tuhan saya boleh nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan passion saya. Dan gajinya cukup oke. Ternyata Tuhan jawab juga. Dan teman-teman mulai lihat ternyata ketika teman-teman mengenal Tuhan, Tuhan membawa teman-teman ke satu tempat. Posisi iman yang begitu luar biasa di atas gunung, teman-teman bisa bilang Tuhan ini adalah Tuhan yang dahsyat. Ketika teman-teman dengar sermon, dengar khotbah, teman-teman bilang, oh ini buat saya nih, amin, haleluya, puji Tuhan. Komsel jadi sering, nyanyi lagu udah bukan yang Korean lagi, sekarang nyanyi lagu pujian penyembahan. Ketika ada di tempat macet, biasanya teman-teman marah, tapi teman-teman sekarang dengar firman Tuhan, dengar pujian penyembahan, dan teman-teman nangis di dalam hadirat Tuhan. Di poin B, di mana teman-teman melihat Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu luar biasa. Tapi seiring dengan berjalannya pengikut sertaan kita sama Tuhan, kita mulai menyadari bahwa tidak semua doa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada Tuhan dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saat itu terjadi, teman-teman mulai mengalami apa yang disebut dengan lembah. Teman-teman melihat pekerjaan yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman yakin itu dari Tuhan. Sekarang teman-teman kena PHK. Orang yang dekat dengan teman-teman, yang teman-teman kira itu calon istri, calon suami. Ternyata selingkuh. Ternyata melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Teman-teman mulai bingung. Dan saat ini terjadi, biasanya orang mengalami yang disebut dengan krisis iman. Biasanya ini terjadi ketika anak-anak muda mulai beranjak dewasa. Apalagi bukan hanya keadaan yang membuat mereka bingung, ada orang-orang yang memiliki worldview yang lain, pemikiran yang lain yang mulai bertanya. Sama seperti tadi. Katanya kamu sering ke gereja, katanya kamu anak Tuhan. Kok bisa sih rumah kamu kerampokan? Katanya kamu adalah anak Tuhan, kok bisa sih orang tua kamu sakit? Katanya kamu anak Tuhan, kok bisa sih ini itu. Sementara lihat tuh, orang itu setiap minggu kerjaannya clubbing, setiap minggu gak pernah ke gereja sama sekali, gak mengenal Tuhan. Tapi selalu dapat promosi, punya pacar yang cantik, punya pacar yang cakep, keluarganya makin diberkati. Teman-teman mulai mengalami krisis iman. Ketika ini terjadi, ada dua respon yang biasanya diberikan oleh orang. Yang pertama adalah kita berkata, enggak, ini tuh salah, kita lari dari kenyataan. Karena kita bilang Tuhan itu maunya tuh kita selalu mendapatkan berkat. Kita mulai lari dari kenyataan. Tapi lebih banyak lagi bukan orang yang seperti ini. Tapi orang yang kembali ke poin A. Harusnya orang-orang ini bilang, saya itu diberkati. Harusnya saya itu mendapatkan banyak terobosan. Kalau saya tidak, berarti kembali ke poin A. Tuhan tidak ada. Yesus bukan Tuhan. Saya bukan anak Tuhan. Dia membalikan imannya, membalikan kepercayaannya. Dan inilah yang terjadi seringkali pada anak muda. Mereka kehilangan iman di dalam hidup mereka. Tapi sadarkah teman-teman bahwa responnya itu tidak harus selalu begitu. Tidak harus selalu kita berhenti bertanya. Tidak harus akhirnya kita kehilangan iman. Tidak harus akhirnya kita lari dari kenyataan. Inilah yang diajarkan oleh seorang nabi di dalam Alkitab yang sebetulnya sangat jarang dibahas. Dia adalah Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Sementara nabi yang lain menyampaikan pesan Tuhan, Habakuk adalah nabi yang menyampaikan pesan dari manusia kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang dia miliki kepada Tuhan. Dan
sedihnya adalah di gereja-gereja Tuhan zaman sekarang seringkali Habakuk tidak pernah dibahas, tetapi ayat yang paling terkenal sering diambil dan dipakai untuk memberikan kita iman yang dalam tanda kutip buta. Yang penting kamu dengar aja lah. Tanpa kita sepenuhnya mengikuti apa yang Habakuk lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia berjuang untuk memahami, bagaimana dia berusaha untuk bergumul, bagaimana dia berusaha untuk memberikan kejujuran dalam dirinya sendiri. Bahwa ada hal-hal yang dia tidak mengerti dan dia bawa itu sama Tuhan. Pasti teman-teman sering baca Habakuk atau pernah mendengar Habakuk 17 sampai 18. Dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukankah ayat ini adalah ayat yang sering kali dibaca? Dan orang-orang Kristen bilang, ya Tuhan apapun boleh terjadi, tapi aku mau beria-ria di dalam Engkau. Hari ini kita berusaha jujur yuk sama diri kita sendiri. Apakah ayat ini benar-benar mudah untuk kita lakukan? Saya orang yang membaca firman Tuhan, tapi seringkali ketika saya membaca ayat ini bukan ayat yang gampang untuk kita lakukan. Terutama ketika kita tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang membara di dalam hati kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin lontarkan sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau diam? Kenapa tampaknya Engkau tidak adil? Dan hari ini kita mau sama-sama jujur sama diri kita sendiri. Kita gak mau lagi jadi anak-anak muda yang hanya berjalan mengikuti iman yang buta. Tetapi kita benar-benar mengerti dan mengambil keputusan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh Habakuk. Habakuk berteriak di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Dia berkata, mengapa Allah Engkau tidak peduli? Aku sudah berteriak tapi Engkau tidak mendengar. Kemudian dia juga berkata, mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Habakuk bertanya, Tuhan kenapa Engkau tidak adil? Engkau lihat kejahatan tapi Engkau diam saja. Aku berseru tapi Engkau tidak dengar. Pernahkah itu menjadi pertanyaan kita? Tuhan saya udah doa loh Tuhan. Tuhan saya udah minta tolong loh sama Engkau. Tapi kok Engkau gak pernah dengar? Ada yang pernah? Saya pernah. Dan kita mau sama-sama terbuka. Ternyata saat ini Habakuk juga sedang mengalami krisis iman. Tetapi dia tidak mengambil jalan yang pertama. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia melihat dan dia mengakui ada hal-hal yang terjadi yang sepertinya Tuhan biarkan saja. Dan dia juga tidak mengambil jalan yang kedua. Dia tidak kehilangan imannya sama sekali. Tapi dia mengambil jalan ketiga, alternatif lain yang kita akan pelajari hari ini. Habakuk ketika dia tidak mengerti, dia bergumul dengan Tuhan. Sama seperti namanya, arti Habakuk adalah to wrestle and to embrace. Untuk bergumul tetapi juga untuk memeluk. Kamu pernah gak mau disuntik? Saya pernah bawa anak saya untuk disuntik. Kalau anak masih kecil, mungkin kalau masih bayi sih belum terlalu ngerti ya. Tapi kalau misalnya anaknya udah mulai SD gitu, ketika dia mau disuntik, dia tahu ini tuh harus dilakukan, imunisasi itu baik. Tapi dia gak mau. Jadi dia mungkin bersembunyi, gak tahu di balik gurunya, atau mungkin ketika ada orang tuanya dia nangis-nangis, dia teriak, tolong lepaskan, lepaskan. Tapi di dalam hati kecilnya dia tahu, gak bisa dia kemana-mana, karena dia harus ambil imunisasi tersebut. Mungkin teman-teman yang udah remaja, yang udah dewasa juga sama ketika mau disuntik. Aduh, saya datang ke dokter secara sukarela, karena saya tahu ini harus dilakukan. Tapi saya gak mau lihat suntikannya, tapi saya pengen lihat. Tapi saya gak mau lihat, tapi saya pengen lihat.
Itulah yang dimaksud dengan to wrestle and to embrace. Bergumul tapi memeluk. Ingin tahu, bertanya tapi tidak mau melepaskan. Dan inilah reaksi, respon yang penting buat kita, buat pertumbuhan iman kita. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, pengalaman kita akan Tuhan, pengertian kita akan Tuhan berhenti di poin B tadi. Atau kita kembali ke poin A. Padahal masih banyak lagi karakter tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang Tuhan ingin berikan ke dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk kita meneladani Habakuk. Ketika kita berada di dalam krisis iman, kita terus bertanya sama Tuhan. Kita terus bergumul dengan Tuhan. Tetapi kita bukan ingin melepaskan Dia. Kita bukan ingin pergi dari Dia. Tapi justru kita ingin lebih mengenal Dia dengan jelas, dengan pengertian yang lebih, dengan pengenalan yang lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan, Yakobus 1 ayat yang kedua berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Teman-teman mungkin nanya, kok bisa sih kalau jatuh dalam pencobaan itu sesuatu yang membahagiakan? Karena ternyata menurut Yakobus, pencobaan-pencobaan terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita lihat, ketika kita bertanya sama Tuhan, kita melihat keadaan itu menjadi tidak baik, kita menghadapi yang disebut dengan krisis iman, pencobaan iman. Kalau kita bertahan, kalau kita tidak lari, kalau kita tidak mundur dari Tuhan, tapi kita tetap meskipun kita tidak mengerti, kita tetap bertanya sama Tuhan. Kita tidak membuang iman kita. Kita tetap berjalan dalam kesetiaan. Yakobus berkata, pencobaan-pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan. Sehingga pada waktunya dia akan menghasilkan buah yang matang. Sehingga engkau menjadi sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Pencobaan-pencobaan dari krisis iman ini, ketika kita terus press on, kita stay tune, kita hold on, kita akan mengalami yang disebut dengan pembalikan iman. Kita tidak mengerti, kita tidak paham, tapi kita mulai embrace, kita mulai merangkul, kita mulai menyadari, kita mulai bisa terbuka sama Tuhan. Dan saat ini terjadi, kita bisa mengalami iman yang lebih tinggi lagi. Inilah yang dialami oleh Daud. Mazmur 23 ayat yang ditulis yang begitu terkenal. Dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena meskipun aku ada di dalam lembah, Tuhan tetap beserta dengan aku. Tuhan bukanlah Allah yang hanya ada di atas gunung, tetapi Tuhan adalah Allah yang akan beserta dengan kita ke dalam lembah. Dan Dia juga yang akan terus menguatkan kita. Sehingga kita semakin tekun dan buah dari ketekunan itu kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih luar biasa. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita selalu mengalami hal-hal yang baik, yang sesuai dengan ekspektasi kita, pengenalan kita akan Tuhan hanya sampai di sini. Tetapi ketika kita mengalami pertanyaan-pertanyaan, kita mulai menghadapi apa yang meresahkan hati kita seperti Habakuk, dan bukan hanya lari dari permasalahan, lari dari masalah, tapi kita terus tekun, maka kita akan melihat ada pengenalan yang luar biasa akan Tuhan. Dan inilah yang akan kita belajar dari kehidupan Habakuk. Apa yang dia lakukan saat dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, sehingga dia pada Habakuk 3 bisa berkata, apapun boleh terjadi, kandang boleh kosong, panen tidak ada, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Siapa yang mau untuk memiliki iman seperti itu? Tulis di chat, katakan, saya pengen punya iman seperti itu. Dan kita akan lihat iman seperti apa yang Habakuk punya.
Habakuk memiliki iman yang kuat. Dia mengenal Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga masih jujur kepada Tuhan. Dia membawa pertanyaan-pertanyaan dia. Dan ada hal-hal lain yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Sampai dia bisa berkata apa yang dia katakan di dalam Habakuk 3 ayat 17 tadi. Yang pertama, Habakuk 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hal yang pertama Habakuk yang dia lakukan adalah dia memperhatikan. Belajar untuk perhatikan firman apa yang Tuhan akan katakan di dalam kehidupan kita. Saat kita memiliki pertanyaan yang mungkin membingungkan kita harus berusaha untuk benar-benar mendengar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seringkali rencana Tuhan berbeda dengan pemahaman kita. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Sebagaimana tingginya langit dari bumi, begitulah sejauh itulah pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita. Karena itu, ketika ada hal-hal yang membingungkan kita, yang membuat kita bertanya, yang membawa kita pada satu tempat yang tadi disebut dengan krisis iman, perhatikanlah dengan baik apa yang Tuhan hendak firmankan dalam hidup kita. Gali lebih dalam firman Tuhan, bukan malah kita jadi tidak acuh. Malah kita bilang, Tuhan gak ada, Tuhan tuh salah, Tuhan tuh gak sesuai dengan apa yang saya inginkan, berarti dia tuh bukan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, ketika badai kebingungan bertiup lebih kencang, kita harus lebih kencang lagi berpegang pada firman Tuhan. Nantikan Tuhan, karena seringkali rencana Tuhan terbuka tahap demi tahap, step by step. Dan itu kita harus perhatikan dengan baik. Sebagaimana yang Habakuk lakukan, dia berdiri di tempat pengintaian, dia memandang Tuhan, dia melihat, dia memperhatikan Tuhan. Dan dia mulai bisa menemukan hal-hal baru yang Tuhan katakan kepada dia. Hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia menuliskan apa yang dia telah dapatkan. Di dalam Habakuk 2 ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkan itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Seringkali kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mendapatkan impresi, kita mendapatkan kekuatan semangat dari Tuhan. Tapi kita seringkali lupa. Apalagi kalau keadaan di sekitar kita mulai menghimpit kita. Karena itu kita harus tuliskan. Kalau tadi kita harus perhatikan, kalau sekarang kita harus menuliskan. Ada tindakan aktif yang kita lakukan. Karena sebagaimana ada perumpamaan yang mengatakan bahwa iblis itu seperti burung yang hendak mengambil firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu tidak punya waktu yang cukup untuk bertumbuh, untuk berakar di dalam hati kita. Atau seringkali keadaan menghimpit kita sehingga benih firman Tuhan tidak lagi tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena itu Bethel Youth pernah memperkenalkan yang disebut dengan journaling. Journaling itu penting sekali. Setiap rema, setiap perkataan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu harus menjadi bensin supaya kita bisa terus maju. Di sini pernah ada nggak yang ikutan road trip? Ya, saya dulu seneng road trip. Dan kalau road trip itu kadang-kadang kita suka ada di jalan-jalan yang membingungkan. Tapi kita kalau road trip kita selalu punya prinsip. Kita tidak akan belok sampai ada plang atau tulisan lain atau instruksi lain yang mengatakan kita untuk belok. Seringkali kita melupakan
Kalau kita naik mobil kita ingat, oh iya tadi bilang ini jalan otista, lurus aja, lurus terus. Di tengah jalan kita bingung, ini otista bukan ya? Tapi kita selalu berpegang, oh itu udah, pelangnya udah bilang ini jalan otista kok bener. Tapi kenapa di kehidupan kita saat kita mengiring Tuhan, seringkali kita udah dengar firman Tuhan, bersuka cita. Tapi kita suka lupa untuk bersuka cita. Kita jadi sedih, kita jadi galau, kita jadi marah, kita jadi kecewa. Padahal Tuhan udah ingatkan kita untuk bersuka cita, untuk bersyukur. Karena itu, biasakan diri kita untuk menuliskan apa yang kita dapatkan. Dari perenungan firman Tuhan kita tuliskan. Sehingga melalui jurnal, the word comes to life. Perkataan Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan. Yang kedua, tuliskan. Yang ketiga, nantikan. Dikatakan dari Habakuk 2 ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau saya lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya lebih jelas. Dikatakan, catatlah itu sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Hal ketiga yang kita perlu lakukan, bukan hanya kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Menuliskan apa yang Dia katakan dalam jurnal kita sehingga kita bisa balik lagi dan kita bisa menguatkan iman kita. Yang ketiga yang terakhir, nantikan Tuhan. Nantikan bahwa firman-Nya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Habakuk melakukan hal-hal ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, di dalam penantian Habakuk tidak hanya pasif. Dia aktif melakukan sesuatu. Dikatakan di sana Habakuk 3 ayat yang ketiga, Habakuk 3 ayat yang pertama dikatakan doa Nabi Habakuk. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menurut nada ratapan. Jadi saya membayangkan Habakuk itu ketika sedang menaikkan doa ini, dia meratap, dia menangis, dia bersedih. Tetapi saat saya melihat versi lain, bahkan dari kitab aslinya, doa Nabi Habakuk ini sama seperti Mazmur yang dibawakan di dalam kitab Mazmur. Biasanya di Mazmur itu ada cara untuk menyanyikan sesuatu. Kalau teman-teman di sini ada yang belajar piano, itu ada cara untuk memainkan sesuatu. Misalnya staccato, berarti memainkannya harus terhentak-hentak. Atau misalnya kita mainkan dengan tempo piano, artinya lembut, tenang. Kadang-kadang ada tulisan crescendo, artinya makin kuat ya. Mungkin teman-teman yang belajar orkestra akan lebih tahu tentang hal ini. Setiap cara memainkan ini berbeda, maka vibe atau rasa yang didengarkan oleh orang-orang yang mendengarnya pun jadi berbeda. Orang yang tadinya ngantuk ketika mendengar lagu staccato, wah jadi semangat. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai ratapan. Makanya kita suka berpikir, oh mungkin dia sedang menangis. Tetapi di dalam kitab aslinya dikatakan doa ini dinaikkan dengan sijinot. Sijinot itu artinya cara menyanyi penuh dengan sorak, penuh dengan tanda seru. Artinya bukan dibawakan dengan kesedihan, tetapi justru dibawakan dengan semangat yang menggebu-gebu. Ya, sijinot ini artinya adalah sebuah pujian, penyembahan yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Jadi ternyata saat Habakuk menanti, dia bukan menanti dalam diam, tetapi dia menantikan Tuhan dengan dia membawa puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian apa yang dia bawa? Ayat yang kedua dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun.
Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Yang dia lakukan saat dia memuji Tuhan, dia mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Tuhan pernah melakukan perkara yang ajaib dan dia percaya dalam hatinya, Tuhan akan melakukannya lagi. Dia meskipun melihat keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia membangkitkan iman dia dengan cara dia mengingat apa yang pernah telah terjadi, apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan dia. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan, Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Kalau kita baca di sini, mungkin bagi kita negeri Teman dan pegunungan Paran itu tidak berarti apa-apa. Tetapi Habakuk tahu, karena dua tempat ini adalah tempat di mana Tuhan menunjukkan dirinya setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang Israel yang tadinya tidak punya pengharapan untuk keluar dari Mesir, untuk terbebas dari penjajahan Mesir. Orang Israel yang sudah menerima dirinya sebagai budak, tidak bisa melihat akan masa depan. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah di negeri Teman, sebagai Maha Kudus di tempat pegunungan Paran. Keagungannya dia tunjukkan. Dan akhirnya Nabi Habakuk bisa berkata, "Iya Tuhan, meskipun apa yang terjadi di dalam kehidupanku berbeda dengan apa yang aku inginkan, yang aku pikirkan, yang aku harapkan. Tetapi aku bisa melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami di lembah. Bagaimana Allah Engkau bisa melakukan mujizat yang berbeda dengan apa yang saya pernah bayangkan." Dia mulai bisa untuk menerima kenyataan sambil tidak melepaskan imannya. Dia bisa menerima apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk bergumul tetapi dia tidak melepaskan. Dan inilah kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Teman-teman di Bethel Youth, kita bukan lagi anak-anak remaja yang muda yang harus hanya mendengar, oh kata kakak pembina katanya A, oh kakak pembina bilang B, kita ikut B, oh kakak pembina bilang C, kita ikut C. It's good, itu baik. Tapi yang saya inginkan dan rindukan adalah setiap dari kita punya pengalaman yang dalam tentang Tuhan. Setiap kita punya pertanyaan yang berbeda. Setiap dari kita punya kekhawatiran, ketakutan yang berbeda. Dan mari kita bawa kekhawatiran, ketakutan, pertanyaan itu di hadapan Tuhan. Bukan malah menyembunyikannya dari Tuhan. Tetapi kita bawa kehadirat Tuhan dan kita tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak pernah salah, mengapa ini terjadi? Dan saya percaya dari pertanyaan-pertanyaan jujur yang kita bawakan, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang jujur dari Tuhan juga. Sehingga dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa melihat betapa Tuhan adalah Allah yang memiliki karakter yang di luar pemikiran kita. Kita akan mengenal Dia lebih lagi. Dan di saat yang sama iman kita akan bertumbuh. Habakuk 3 ayat 16 dikatakan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Habakuk mendengar tentang hal-hal yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Hal-hal bukan hal-hal yang baik, tetapi penghukuman, penghakiman dari negara-negara lain. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Kita lihat sekali lagi Habakuk. Dia bergumul tetapi dia memeluk. Dia bergumul, dia bilang, Tuhan saya takut, Tuhan saya gentar, saya ngeri Tuhan. Tapi dia memeluk dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan. Dan ayat yang ke-17, ayat yang terkenal, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria
di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hari ini firman Tuhan bukan firman Tuhan yang memberikan tips kepada kalian bagaimana cara untuk mengembangkan iman dengan A, percaya saja, B, percaya saja, C, percaya saja. Ya betul, kita harus percaya sama Tuhan. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, ada waktu-waktu yang kita harus berikan untuk benar-benar experience, mengalami dari keraguan. Ketika kita membawa keraguan tersebut kepada Tuhan, kita mendapatkan keyakinan. Keyakinan bukan dari kata orang, tetapi keyakinan yang timbul dari dalam hati kita sendiri. Kita belajar lebih mengenal Tuhan. Ada rema yang hidup di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman membawa pertanyaan-pertanyaan berat yang teman-teman ingin tanyakan sama Tuhan? Ataukah selama ini teman-teman merasa malu untuk bertanya sama Tuhan? Karena teman-teman berpikir, aduh siapakah saya tidak layak untuk bertanya hal-hal demikian. Mari belajar dari Habakuk. Kita bukan percaya sama Tuhan dengan iman yang buta, tetapi justru kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja lewat keraguan kita, ketakutan kita, kekecewaan kita bahkan. Tetapi saat kita mengalami hal-hal tersebut, belajar dari Habakuk. Jangan lari, jangan menyangkali, jangan lari dari kenyataan atau lari dari Tuhan. Tapi justru kita bergumul, tapi kita tetap memeluk. Kita tetap berkata, Tuhan saya memang gak ngerti sepenuhnya, tapi saya ingin tetap percaya padamu. Bawa pertanyaan-pertanyaan itu dan mulai perhatikan apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidupmu. Tuliskan setiap janji Tuhan yang Tuhan katakan, yang Tuhan ingatkan di dalam hatimu. Dan nantikan, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sambil kita shijinot, membawa puji-pujian yang berasal dari hati, yang menggembirakan, yang penuh dengan sorak. Dan di situ kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita melakukan hal ini, mungkin keadaan kita tidak berubah, tetapi sikap hati kita Tuhan ubahkan. Maybe God won't change the situation, but for sure He will change our heart. Mari kita tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami berterima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Kau adalah Allah yang ingin membawa kami dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lebih dalam lainnya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, seperti Nabi Habakuk, yang bukan hanya mengikuti Engkau dengan iman yang buta, tetapi kami ingin mengikuti Engkau dengan iman di mana kami bergumul terkadang akan hal-hal yang kami tidak mengerti. Tetapi kami memeluk Engkau Tuhan, kami tidak melepaskan Engkau. Kami tahu Engkau tidak pernah salah, tapi biarkan Tuhan di dalam kehidupan kami benar-benar merasakan dan kami yakin lewat pengalaman yang kami rasakan secara pribadi, kami bisa bilang pada akhirnya Tuhan memang tidak pernah salah. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini memiliki iman yang terus bertumbuh Tuhan. Iman yang kuat di hadapan-Mu. Sehingga ketika mereka pergi bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda, iman mereka bukan dikoncangkan Tuhan, tetapi justru iman mereka semakin bertambah dan bertumbuh kuat di dalam Engkau. Kami menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan, hal-hal yang kami tidak mengerti, pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Biarkan kami bisa bawa kehadiran-Mu dan biarkan kami menemukan jawaban yang daripada Engkau. Sehingga kami lebih mengenal Engkau, makin hari makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, materaikan firman ini dalam dan kuat dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus Tuhan menjadi Allah dan Raja di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya percaya kita semua menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Saya mendorong semua kita untuk terus membangun kehidupan rohani kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebentar,
sebelum kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberkati dengan kuasa dan urapan yang baru. Memberkati juga buat rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Berdoa juga Tuhan buat tim yang hari menyiapkan ibadah online. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Dan sebentar kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan firman Tuhan agar dari kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.